Halo Vokasioner, welcome to our program Vokasi in Podcast. Pada episode kali ini kita bakal ngobrol seru-seruan nih dengan seseorang yang sangat luar biasa. Yang biasanya kita ngobrol tentang education, personal branding. Nah, kali ini kita ngobrol tentang entrepreneur atau salah satu lini bisnis dari Universitas Brawijaya. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Evi Delisticarini selaku host Vokasi in Podcast. Kita di sini bakal ngobrol dengan seseorang yang luar biasa, yaitu Mas Ali Azan Al-Haris selaku General Manager dari UB Coffee. Mungkin langsung aja kita sapa ya. Halo Mas. Halo, Halo. halo. Gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah fine, fine. Oke, Oke, oke. baik ya Mbak Mas. Evi gimana? Alhamdulillah baik ya Mas, seperti yang Oke. dilihat sekarang gitu ya. Kira-kira kesibukannya dari Mas Ali ini kayak gimana nih sekarang? Sibukan bisnis tetap ya, Wes. ngurus 3 outlet. Wow, oke oke Diamanahi tiga oke. outlet. Alhamdulillah ya. Oke, oke. Kira-kira dari bisnisnya apa aja nih Mas kalau 3 outlet itu? 3 outlet yang jelas, pertama ada UB Coffee ya, itu holding, pusat finance, pusat stok bahan-bahan baku, kemudian SDM ada di sana semua. Investasi terbesar lah ya, investasi terbesar ada di UB Coffee. Jadi barangkali teman-teman yang ada di kampus utama atau kampus Dieng boleh ke sana. Yang kedua, anak kedua ya, ada di Gazebo Corner, itu ada di kompleks Gazebo Raden Wijaya UB. Kemudian yang ketiga ada di ini nih, di Fakultas Vokasi Wes, Dieng di ya. sini ya Di Mas. sini. Oke, oke, oke. Oke oke. Kalau ngomongin tentang lini bisnis nih Mas, yang tadi sudah aku singgung, Iya, kira-kira iya. kalau makanan favorit Mas ini kalau di UDB Cafe itu apa ya? Oke, baik. Karena tiap outlet pasti ada Ciri itu ya, khasnya ciri khas masing-masing masing-masing ya. ya. Kalau kita ngomong di Kopi Kopi sendiri, dari segi sup signature kita ada oxtail ya, itu memang trafiknya Oxtail. oke. Kemudian kalau varian nasi goreng, ada nasi goreng biryani Wes. sama nasi goreng spesial UB. Nasi goreng spesial UB ini kadang buat orang itu waktu hidangan datang itu pasti ada big question. Wes. Nasi goreng ada pisang. Jadi men- nasi goreng ada pisang di dalam itu. Jadi teman-teman bisa ngebayangin mungkin kalau pesen nasi goreng pasti isinya nasi, kemudian lauknya mungkin telur atau ayam ya. Kalau di sini ada side dishnya, ada tempe, ada pisang tadi ya. pisang tadi pakai dessert ya. Wow, Gitu. oke oke oke. Kalau di Gazebo Corner tentu ada itu ya, karaki dan chicken katsu dengan berbagai varian saus. Kalau di Vokasi sini ya tentu ada varian noodle ya. Harga kompetitif, cuma rasa boleh diadu. Wes. Silakan teman-teman berkunjung ke outlet kita. Oke, mungkin itu jadi salah satu menu best seller nih Mas dari Yes, UB yes, yes. Cafe, Gazebo Corner atau justru di sini ya di Vocafe Ya, gitu. ya. Kalau dari Masnya sendiri tadi udah ngomongin tentang makanan. Kalau minumannya sendiri nih Mas, apakah dari Oke, semua oke. outlet itu memiliki ciri khas minuman masing-masing atau justru sama gitu menunya? Oke, oke, oke. Yang pasti ada satu beverage yang bisa ditemukan di semua outlet dan rasanya pasti ya sama ya. Harganya juga hampir sama. Itu adalah signature menu kita. Apa itu ya? Ini es ubi coffee. Wes. Es ubi coffee itu ada di ubi coffee, ada di Gazebo Corner, ada di Pokake. Es ubi coffee adalah es kopi susu gula aren. Bagi teman-teman, apalagi generasi Gen Z ya, Yes. sama milenial itu pasti kan sering beli es kopi susu gula aren lah. Cuman apa ya, dengan kompetitor tentu rasanya beda kok. Dan banyak komplimen masuk ke kita, itu salah satu menu yang jadi gini. Kalau kita bicara resto ya, bicara cafe atau resto, itu sebenarnya ada dua. Pertama, functional benefit sama emotional benefit nih. Nah, kalau emotional benefit contohnya gini, contoh boleh ya bahas kompetitor ya. Boleh. Kenapa sih orang kok suka ke Starbucks? Apa yang diingat dari Starbucks? Atau apa yang diingat kalau kita mau ke Solaria atau ke outlet? Nah, orang selalu mengingat ketika ngomong UB Coffee apa yang diingat? Pasti es UB Coffee, nasi goreng biryani, sama varian healthy juice. Rata-rata kayak gitu. Kayak udah melekat gitu ya Mas di UB Cafe ya. Itu salah satu functional benefit di UB Coffee itu pasti ingat menu yang kita jual itu apa. Kalau dari emotional benefit? Emotional benefit itu. Kemudian kalau secara fungsional, jadi UB Coffee itu memang sejak 2017 ya kita set up untuk orang-orang sivitas ya lebih tepatnya, karena dulu kan memang pangsa pasar kita itu memang rata-rata sivitas. Kemudian lambat laun memang itu masyarakat umum bisa menikmati. Nah,
itu lebih ke tepatnya lebih ke brand identity ya, Brand image lah. brand image-nya. Jadi orang ke UB Coffee itu ngapain sih ya? Orang ke UB Coffee pasti pertama ketemu klien, ngerjain tugas, deal project, terus apa ya, presentasi, execution alternatif. Cukup banyak, cukup apa ya, jarang sekali ya orang ke UB Coffee. Sorry ya, ini tidak bermaksud yang lain. Cuman ada beberapa orang ke cafe resto untuk wasting time kan, menghabiskan waktu untuk gabut lah. Itu yang kayak sangat jarang ditemui ada di UB Coffee. Nah, makanya kalau orang ke sana untuk kerja, orang ke UB Coffee untuk meeting, ya, berarti apa yang harus kita lakukan? Pelayanan harus cepat, menu itu harus kompetitif ya secara harga ya, servisnya harus bagus, excellent, sama surprise. Surprise itu bisa meliputi kebersihan, flow pelayanan, fasilitas penunjang seperti wifi, parkir, musola, toilet, sama apa, ruang meeting. Nah, di belakang ya Mas, di belakang yes. dari UB Coffee. UB Coffee punya 2 small meeting room yang bisa dinikmati oleh sivitas sama orang luar. Nah, ruang meeting kita itu kita set up berbeda dengan co-working space atau ruang meeting pada umumnya. Maksudnya gini ya, orang-orang kan kebiasa konotasi ruang meeting itu kan ya ber-AC. Iya, benar-benar. Dengan mungkin apa ya, style kursi seperti inilah ya, agak gagu. Jadi kita itu mencoba membuat meeting room dengan apa ya, dengan ciri khas yang lain. Jadi sudah contoh kerja sudah penat, sudah capek, terus saya ke kafe untuk meeting dengan klien, saya ingin suasana yang baru, relax gitu. Dari bentuk kursi, bentuk meja, kemudian open air ya. Jadi orang kalau mau smoking ya itu sangat luas. Oke, mungkin itu salah satu innovation ya yang dari UB Coffee, dan juga tadi kan juga ada minumannya yaitu dari es UB Coffee. Nah, kira-kira kalau dari UB Coffee, journey dari awal hingga terbentuknya UB Coffee sekarang itu tantangan yang telah dihadapi itu apa aja ya, Mas? Oke, tentu banyak ya. Mungkin ini perlu audiens tahu. Iya, benar. UB Coffee itu berdiri 2017, cuman launchingnya itu 2018. Oke ya. Awal UB Coffee setup itu menu full western. Serius, menu full western. Wow. Ya mungkin ini juga ada sangkut pautnya sama branding juga ya. Cuman evaluasi setahun adalah apa? Ternyata banyak audiens kita atau lidah-lidah kita itu yang kurang familiar sama menu western. Itu ya Mas. Nah, evaluasi tahun pertama itu. Akhirnya evaluasi tahun kedua kita nyoba spill dikit nih. Menu Nusantara, menu fusion gitu lah. Kayak trial gitu ya, Mas. Kok ternyata apa ya? Berhasil gitu. Lah. Akhirnya terus kita nyoba pelebaran kitchen ya, nyoba tambah meja kursi. Kita coba menu-menu Nusantara kita banyakin, menu-menu Oriental kita banyakin, sama fusion lah. Kok tambah bagus. Akhirnya kita punya konklusi sementara, kita tidak menghapus menu Western, nah, tapi mungkin lebih mengklasifikasi ya, karena itu kan urusannya sama cross bahan baku, sama kecepatan servis, kecepatan produksi. Akhirnya menu Western kita kurangi sedikit, akhirnya kita tambah permudaraan menu Nusantara. Nah, itu ternyata kita punya kesimpulan sementara, memang audiens kita itu harus banyak juga menunya familiar gitu lah. Gitu. Justru itu bagus sih Mas, karena kalau dari pendek pengetahuan saya ya Mas, kalau orang-orang ke UB Coffee pasti yang dilihat, oh UB Coffee ini memiliki menu yang banyak nih, kira-kira saya mau beli apa ya, apakah saya harus beli kopi ataukah justru cemilan aja. Kalau ada makanan beratnya kan enak ya Mas, bisa sarapan atau makan siang gitu buat orang-orang. Justru kemarin juga saya kalau sama teman-teman ke sana itu biasanya kerja kelompok gitu ya Mas. Kalau dari UB Coffee sendiri ini, kemarin saya lihat lini bisnisnya UB ini mau ada expo ya Mas? Yes. Di tanggal berapa ya itu? 10 atau nggak salah? 10 sampai 11 Juli kita akan ada expo di Core Pertamina sama Samanta Gerinda. Nah, nanti ada beberapa pop up lah ya. Pop up menu kita di sana. Nanti teman-teman bisa dicoba itu. Link registrasinya nanti dibagikan lah sama teman-teman. Itu kira-kira dari UB Coffee nanti buka tenan di sana atau bagaimana? Jadi ini biar holistik ya. Jadi di tanggal 10 sampai 11 itu, jadi UB Coffee itu kan di bawah PT BMU ya. Iya, Brawijaya Multi Usaha. Ya, jadi UB Coffee itu di bawah PT Brawijaya Multi Usaha. Nah, PT BMU atau Brawijaya Multi Usaha itu punya anak buahnya nih. Salah satunya itu
UB Coffee. Nah, UB Coffee sendiri punya 3 outlet tadi ya. Kebetulan di tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2024 itu kita itu mau mengadakan silaturahmi nasional Iya. dan expo bisnis ya, yang dihadiri sama PT-nya PTNBH. Hmm, Oke ya. Jadi yang kampus-kampus yang sudah PTNBH itu kan punya PT-PT itu nanti hadir semua di Malang, termasuk masyarakat umum, perusahaan-perusahaan swasta. Nah, nanti boleh nih teman-teman boleh spill-spill ke sana, jadi melihat oh ternyata yang rumahnya di Surabaya, oh ternyata UNER punya PT ini, atau yang lain punya ini. Nah, nanti kita rencana akan fokus jualan di beverage ya, karena memang di tenannya itu ya Mas. Durasi expo kan juga nggak lama gitu. Cuman kalau mau nyoba produk kita, teman-teman boleh ke UB Coffee, ke Gazibo, sama ke Coffee. Benar. Kemarin saya lihat keynote speech-nya itu ada dari Pak Sandiaga Uno ya. Yes. Benar. Kalau ngomongin kayak gitu kemarin kan kira-kira dari UB Coffee nih Mas, dari brandingnya sekarang biasanya pakai platform digital apa itu Mas? Oke. Kalau ya sudah lumrah ya, Iya, benar. Kalau kita ngomong digital marketing pasti nggak jauh-jauh sama TikTok, Sosial media, Instagram, Facebook, kemudian website ya, kemudian sama YouTube lah ya, tentu ke situ lah. benar. Bagus sih Mas. Biasanya atau saya yang kemarin kan dari teman-teman vokasi ini kan ada magang ya Mas. Oh, iya, Lebih iya, tepatnya iya, di iya, 1 iya. bulan kemarin kita melakukan eksekusi di UB Coffee sama Gazebo Corner. Nah dari UB Coffee sendiri ini apakah sangat terbantu nggak Mas kalau adanya dari teman-teman vokasi? Oke, yang pertama tentu saya mewakili saya secara pribadi dan mewakili tim UB Coffee. Pertama terima kasih banyak kepada Departemen Administrasi Bisnis ya, terima kepada dosen pembimbing yang telah mendelegasikan mas-mas dan mbak-mbak mahasiswanya untuk tugas ya. Nah, tugas di 3 outlet kami itu teman-teman fokus ngerjain di digital marketing. Nah, hasilnya apa? Alhamdulillah sangat luar biasa ya. Terutama secara insight kita naik 200% lebih. Wow, keren. Naik 200% lebih. Jadi mungkin bagi audien yang belum tahu ya, kalau orang lihat UB Coffee atau orang dengar UB Coffee pasti konotasinya itu kan middle up. Pelanggannya rata-rata dosen, profesional, karyawan Iya, ya, benar. sivitas, sama kalau ada mahasiswa rata-rata mahasiswa S2 dan S3. Ya, S3, benar. Nah, jadi selama 4 tahun, mau 6 tahun ya, kita mau 7 tahun perjalanan UB Coffee, kalau rata-rata orang S1 mau ke sana itu agak maju mundur ya. Soalnya lihat lingkungannya juga kan Mas. Ada beberapa yang ngomong, saya itu sungkan ke UB Coffee bukan karena harga. Lah, kenapa? Karena rata-rata pelanggannya itu dosen-dosen saya. Saya kalau mau ke sana itu pasti sungkan, nah, kayak gitu. Jadi makanya kita buat sayap outlet yang dengan biar bisa teman-teman bisa ke sana, itu ada di Gazebo sama Coffee. Yang jelas saya cek ketika outlet naik semua. Nah, yang paling seru gini, Kak Evi itu. Jadi rata-rata mahasiswa itu sebelum ada teman-teman ini ya, teman-teman ini rata-rata kan pelanggannya memang sorry ya, umurnya 30 sampai 40 tahun ke atas ya. Setelah teman-teman dengan berjibaku sangat keras ya, itu jujur memang 1 bulan terakhir itu banyak mahasiswa dari pagi sampai malam yang mulai nongkrong ke sana. Nah, berarti kan ada berhasil ya, cross antara insight naik sama cross penjualan itu cukup berhasil. Nah, tapi saya itu pengen minta kok tugasnya nggak 6 bulan. Wow. bulan gitu loh. Bisa nih Mas, kalau misal nanti ada surat rekomendasi nih dari UB Coffee mau minta mahasiswa vokasi buat magang 6 bulan di sana. Boleh. Dan itu nggak cuman hanya mahasiswa manajemen administrasi bisnis ya. Tentu ini available juga buat teman-teman manajemen perhotelan ya. Boleh. Kolaps bareng. Wes. Surprise sama Linda dari UB Coffee ini membuka magang nih buat teman-teman nantinya kalau berminat bisa langsung menghubungi Mas Ali. Boleh. Silakan. Periodenya berapa nih Mas? 6 bulan gitu ya? Ya, kalau pengen expert ya minimal memang 6 bulan. Ya. Karena kan sebenarnya kalau bayangan ini di luar itu ya, di Narkotes kita itu ada sering kerjasama sama teman-teman Prokesma yang jalan ujian itu ya. Mereka itu hampir setiap tahun mengutus mahasiswa tentang keamanan pangan sama higien dan sanitasi. Nah, kebetulan kalau nanti teman-teman manajemen bisnis vokasi mau ke sana ya nggak apa-apa. Karena itu kan nanti kita
develop teman-teman itu pas kan lulus kan tahu oh ternyata nge-guide bisnis resto itu kayak gini tuh. Biar ada experience baru Iya, gitu ya. karena percuma Kak kalau bisnis cafe and resto itu kan sebenarnya nyawanya itu kan ada di pelayanan sama produk. Iya benar-benar. Makanya jarang sekali sebuah kafe atau resto atau hotel kan jarang sekali terkenal siapa GM-nya kan. Iya benar. Siapa manajer operasionalnya, Benar. tapi siapa chefnya, Benar. siapa head barnya. Rata-rata itu pasti teman-teman lah. Cuman apakah cuman itu aja nggak cukup? Kalau kita nggak diimbangi sama apa yang teman-teman lakukan apa? Branding. Yes. Branding apalagi sekarang itu. Kalau nggak offline marketing kok useless kan? Kurang maksimal Yes. maksudnya. Harus didampingi sama digital marketing. Benar. Tapi keren. Soalnya digital marketing ini merupakan salah satu pilar utama ya Mas Yes, sebagai yes. keberhasilan dari bisnis UB Coffee. Benar. Nah, kalau ngomongin kayak gitu itu dari UB Coffee sendiri bagaimana sih Mas cara mengatasi tantangan-tantangan yang biasanya tuh ada haters ya. Kalau dibilang di sosial media pasti banyak kan Mas kayak Yes. orang-orang yang omongannya nggak enak buat Iya, UB iya, Coffee iya. lah. Kira-kira dari UB Coffee itu gimana sih Mas cara mengatasi hal tersebut? Oke, gitu. Jadi story by experience. Iya, ya, story by benar-benar. experience. Yang pertama adalah dalam sisi sebelum itu preferensi akhir-akhir ini pelanggan ya menurut survei dan menurut pengamatan kami justru pelanggan itu nggak suka kalau modelnya hard selling kan baperan kan. Pikiran. Hard selling kayak kan kita sering ketemu konten-konten itu yang memang murni langsung jualan kan. Benar. Model pelanggan sekarang, audiens sekarang itu lebih suka yang soft selling. Soft selling dari apa? Dari Google Review, ya kan? Tinggal mana pencet UB Coffee di Google Review, orang pasti tidak nyari bintang 5 dulu. Iya, benar. Bintang 1 sama bintang 2. Oh, kliknya ini ya. Kemudian makanya bisnis influencer kan cukup meningkat lah Mas ya. Itu kan salah satu soft selling. Padahal mereka kan rata-rata dibayar ya. Benar. Dibayar sama resto sama ini nih. Saya punya bisnis tolong dibayar. Cuman kan rata-rata di kolaps akun kan. Iya. Olah mereka itu review jujur. Padahal kan endorsement. Kemudian bagaimana kalau pelanggan itu komplain lewat sosial media? Itu adalah end game sebenarnya. Serius end game. Bahaya itu. Makanya kalau bisa yang jelas dalam dunia hospitality ya, dalam dunia bisnis kuliner itu komplain itu adalah kompas. Jadi kalau nggak ada komplain kita itu nggak tahu mau kemana. Iya benar. Nggak ada evaluasi lah Mas. Benar, seperti kata dalam tempurung. Yes. Kita merasa pelayananku bagus, produkku oke, hargaku sudah oke, wis nggak ada komen. Benar. Ketika komen itu ada dar gitu kan. Ya kemudian kita nggak tahu harus handling komplain dari mana, ya game over, tinggal nunggu waktu untuk bisnis itu runtuh. Nah, pertanyaan adalah kita itu harus sayang ya. Jadi ini saya bukan menasihati para senior yang jelas sudah lebih expert enggak. Tapi insya Allah rata-rata bisnis owner pasti setuju kalau pelanggan yang komplain langsung di depan mata, langsung ke manajemen, langsung ke pihak server coba. Itu kita harus apresiasi betul. Daripada komplainnya itu mot to mot lewat sosial media. Kak Evi contoh habis kopi pesen apa gitu, nggak cocok cerita ke Mas Susni. Benar. Malah menggait orang buat nggak suka ya Mas. Atau langsung mohon maaf nih tadi saya jam sekian kesini ternyata ada ini Mas. Kan kita tahu jadi langsung follow up-nya langsung. Benar. Sebelum ke Google Review tiba-tiba ngomen nge-review sambil bukan ngejelekin tapi sambil kan ada beberapa menceritakan orang lain langsung buat tweet di benar. Jadi semua orang terpengaruh dengan tweet itu. Karena kan nggak tahu kondisi real di lapangan kayak apa. Yang jelas jadi komplainnya harus bagus. Kita juga nggak tahu para haters ya di luar kita apakah itu murni review atau memang kompetitor nyari gara-gara ya. Yang jelas jangan sampai lah komplain itu bunuh di resto dulu, bunuh di kafe dulu, jangan sampai dia keluar market. Kalau bisa ya. Makanya itu harus standarisasi kan harus jangan begitu.
Tapi emang kayak gitu sih Mas, kebanyakan kalau nggak ada haters kita nggak bisa evaluasi. Kalau nggak ada haters kita nggak bisa meningkatkan unique selling proposition Iya, dari iya, UB Coffee ini kayak gimana. Nah iya, kalau iya. dari UB Coffee sendiri sampai sekarang itu kira-kira digital marketing itu berpengaruh besar nggak Mas buat peningkatan penjualannya? Oke, ya. Ini kalau saya tidak mau menormalisasi ya, karena kan ada 3 outlet dengan Iya. preferensi yang Berbeda. berbeda-beda. Jadi jelas kalau UB Coffee sendiri, digital marketing pasti ya, sangat-sangat perlu ya. Cuman melihat audiens kita, itu kalau secara proporsional, itu taruhlah hmm, digital marketing itu di 60%, offline marketing ya di 40 sih ya. Karena memang audiens kita, terutama yang di UB Coffee ya, itu kan rata-rata umurnya 40 tahun ke Bener, bener. atas dan mungkin tidak terlalu melek Dengan sosial media. sosial media. eh. Jadi lebih para server atau mungkin yang sudah ke Google ada report Oh, gitu iya kan. bener. Kita ada bundling ini, ada bundling ini. Tapi gini, yang orang kalau ke OBKV itu kan, kalau karena kan memang kita setup untuk middle up, mereka itu bukan tidak butuh diskon, tapi persentase orang butuh diskon sangat sedikit. Orang yang ini ciri khas pelanggan kita ya, Iya dan bener. sepertinya juga terjadi di resto cafe yang kelasnya sudah kelas A ya, kelas excellent ya gitu. Kasarnya itu gue itu nggak butuh diskon. Saya kesini tuh butuh dilayani dengan baik, Servis lah Mas. produknya bagus, fasilitasnya oke. Saya tuh mampu kok, serius. Saya tuh mampu bayar. Nah, treatment ini kan akan berbeda ketika di gazebo, Benar benar ketika benar. di Pokafe. Cuman apakah tentu naif ya kalau hari ini kita nggak butuh digital marketing ya. Benar Cuman benar. yang jelas ada preferensi perlakuannya khusus tiap gitu sih. Bener banget sih Mas, soalnya kalau dilihat-lihat target audiens dari UB Cafe dan juga Gazebo Corner maupun Vocafe ini kan sangat berbeda ya. Iya, Yang dimana ada yang dari mahasiswa, ada yang dari dekan, sivitas Heeh. akademik dan lain sebagainya. Kalau dari UB Cafe sendiri nih, kira-kira ada nggak Mas kesan pesan buat orang-orang yang mau terjun di dunia bisnis tapi masih bingung untuk meningkatkan target audiens atau digital marketing lah Mas Oke, istilahnya? basically pertama konsep dulu. Iya benar-benar. Brandnya ini mau kemana lah. Kadang kita juga punya ide tapi Yes. bingung cara eksekusinya itu kayak gimana. Yang jelas brand value atau brand positioning mau kemana itu juga harus dilakukan sama survei dulu ya. Survei itu harus kuat, datanya harus presisi dan analisisnya harus tepat ya. Jadi saya mau buka coffee shop atau buka resto, kalau leak di survei kemudian perencanaan nggak bagus, jadinya apa? Nggak usah 6 bulan jalan nggak sepi, pindah konsep. Bener. Akhirnya pindah konsep lagi, pindah konsep. Nah tergantung gini, saya itu beberapa ketemu bukan bisnis owner lagi, investor ya, yang dalam arti memang old money, uangnya cukup banyak. Ada yang mau specialty coffee, masih intinya pendekar kopi lah, berbagai metode dan lain-lain. Ya, cuman kan ketika kan antum itu ingin cepat balik modal atau bisnis yang idealis maksudnya. Maksudnya gini, kalau pengen cepat putarannya ya wes marginnya dikit, tinggal main di quantity. Atau yang mau bisnis idealis, kecuali kalau hari ini saya udah punya 10 outlet nih, wes net profit itu udah Bener. udah emat gitu ya. Ya nggak apa-apa. Saya kan pasti ada idealis bisnis kan. Idealis bisnis itu harus programnya harus A, servisnya harus B. Nah, ya enggak apa-apa meskipun nggak ada yang beli ya. Cuman ada beberapa gini. Pemain baru itu kan terlalu idealis membangun bisnis ya. Akhirnya apa? Pokok produkku enak, nggak tahu audien itu nerima atau enggak. Bener. Nah, padahal kan konsepnya kopi susu ngarahnya ke kopi gula aren, ente mau yang sekarang ada kan kopi susu Creamy, gula aren, daun bawang. dan iya daun bawang lagi trendy juga ya Mas. Yang jelas brand positioningnya harus jelas dulu, survei itu harus kuat dulu, jadi biar nggak apa, selama perjalanan kamu nggak akan pindah-pindah konsep,
Karena resiko dari pindah pun siapa apa? Peralatanmu akan berubah, investasi sarprasmu berubah juga, model servismu akan berubah juga. Karena pengaruhnya Pak. Besar banget sih. Sekali kamu ganti konsep, yang lain pasti akan mengikuti. Pasti berubah juga Pasti, dari awal. Makanya harus kita main di sisi yang benar. Karena emang kalau saya sebagai mahasiswa yang saya temui itu ada 2 kategori Mas. Ada profit oriented dan juga passion oriented. Dan dimana kalau profit oriented itu mahasiswa biasanya kayak langsung cuman mikirin profitnya aja nih Mas. Tapi kan kalau passion itu passion saya di dunia ini nih, saya harus bekerja di dunia ini. Kayak gitu. Kalau dari Mas sendiri kalau menurut preferensi dari saya tadi kayak gimana? Oke. Itu kan lebih ke personal. Iya, personal. Itu lebih ke personal. Kalau ini tentu omongan personal ya. Omongan personal ya. Kalau bisa lebih ke yang kedua profit oriented atau passion oriented? Profit oriented dulu. Boleh. Kalau saya itu. Karena kalau profit udah dapat tinggal yang passion. Bener-bener lebih mengutamakan keuangan dulu, terus nanti passion bisa ditarik lagi lah Mas untuk di bisnis yang lain gitu ya. Itu advice personal ya. Yes. Bener banget itu. Salah satu motivasi nih atau pesan dari Mas Ali mengenai salah satu mahasiswa itu harus profit oriented dulu sebelum passion oriented. Nah, mungkin last question nih Mas. Dari Mas Ali, kira-kira pesan dan kesan yang bisa Mas Ali sampaikan kepada teman-teman vokasi ini yang kemarin bergerak di dunia digital marketing ke UB Coffee dan Gazebo Corner. Silakan. Oke. Pertama terima kasih dari yang jelas teman-teman ini peluang pasca lulus itu besar, serius besar, karena kita sudah memasuki 4.0 ya, zamannya 4.0 lah kalau anak kita, semua serba digitalisasi dan orang bisa punya produk bagus, tapi kalau nggak pintar ngejual fail lagi. Bener-bener. Karena teman-teman ini kan pasti karena beberapa konsultan bisnis saya ya, itu rata-rata dari manajemen administrasi bisnis. Jadi itu pasti belum pertama kan. Jadi apa? Karena dari itu yang kan. Kemudian bekerja keras dan jangan cepat puas ya. Jangan apalagi hard feeling. Iya benar-benar. Karena itu bahaya banget ya Mas. Bahaya banget, apalagi di dunia profesional ya, di profesional pekerjaan itu pasti kan kita harus ngomong target, ngomong tuntutan, ngomong KPI lah. Iya benar. Ini kan harus achieve target yang harus dicapai lah istilahnya. Gitu. Yang penting kerja keras terus. Jadi kalau nasihat secara personal ya, lakukan yang terbaik, buat orang itu percaya sama kamu. Ya percaya itu kan percaya memberi amanah, benar-benar percaya memberi sesuatu, percaya mendelegasikan sesuatu, udah konsisten di situ dulu. Kalau itu sudah sudah konsisten ya nanti pasti semua akan dapat, semua akan benar. Karirnya profit, hubungan dengan profesional bagus, ya apalagi cuan itu kan pasti ataskan diri untuk diamanahi. Amanah kan banyak kan, ya itu diinterpretasikan itu. Pasti lakukan yang terbaik, jaga amanah. Karena emang di dunia sekarang itu karir itu nomor 1 ya Mas. Karena kalau kitanya nanti mau terjun ke bidang yang mana itu harus kita persiapkan dari sekarang. Sesuai dengan yang Mas Ali katakan tadi. Nah, justru bagus banget nih buat teman-teman nantinya, karena yang Mas Ali katakan tadi adalah hal yang sangat memberikan insight kepada kita dan juga inspiratif kepada teman-teman, khususnya buat teman-teman vokasi. Semoga dari UB Coffee ini dapat memberikan banyak sekali insight kepada kita, dapat makin sukses ya Mas istilahnya, dan juga bisa memberikan dobrakan menu-menu favorit ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini, dan saya ucapkan terima kasih ya Mas Mas Ali. Terima kasih. Bye. Bye.